ustadz aja yang penting ganteng, yang penting cakep, yang penting ngetop, keren, banyak followernya dan sebagainya, lumayan. Diundang itu Pak, panitia girang, soalnya kotak amal jadi penuh karena ngundang ustadz yang terkenal. Dan ketika mereka membahas masalah-masalah fikhiyah, nggak mungkin dong dia bahas masalah yang ada di zaman kita, itu nggak mungkin. Petaka kita itu ya adalah kita di abad modern ini tidak punya kitab fikih yang menjawab masalah kita sekarang. Ya kalau di zamannya mah kitab ini cocok, tapi ada banyak permasalahan terbaru yang baru muncul yang tidak ada di kitab lama itu. Masalah-masalah yang tadi saya bilang kontemporer. Nah masalah-masalah yang ada di zaman sekarang itu nggak bisa disamakan begitu saja dengan masalah yang ada di masa lalu. Hari ini kajian fikih kita ini akan membahas problem terkait masalah fikih yang sifatnya kekinian atau kontemporer, di mana masalah yang lagi dibahas itu ternyata tidak ada atau tidak sejalan dengan apa yang sudah dituliskan oleh para ulama di masa lalu. Itu istilahnya adalah fikih kontemporer atau fikih kekinian. Jadi begini jamaah sekalian, kalau kita istilahnya belajar fikih, kan sebenarnya yang kita pelajari itu adalah hasil ijtihadnya para ulama. Nah ulama itu siapa? Ini kalau kita kaitkan dengan dasar-dasar keilmuan, ya tentu ulamanya ulama fikih. Nggak mungkin kita belajar fikih dari ulama di luar fikih gitu ya, karena nggak nyambung. Hanya ulama fikih lah yang bisa memberikan penjelasan yang merupakan hukum-hukum syariah karena dia memang bidangnya. Ya kayak begini Pak, kita punya penyakit lalu kita berobat ini, ya tentu yang namanya berobat itu, yang namanya dokter itu ada level-levelnya. Kalau di puskesmas dokternya satu, perawatnya banyak banget, ya kan? Artinya yang dokter paling cuma satu, yang lain mantri-mantri atau suster atau perawat gitu ya. Nah beda nanti kalau kita misalnya ke rumah sakit, itu dokternya banyak, dan yang hebat lagi kalau di rumah sakit itu dokternya bukan hanya dokter umum, tapi lebih dari itu dokternya dokter spesialis. Nah kalau cuman pusing gitu Pak ya, pilek begitu, ya aku puskesmas lah, nggak sampai ketemu dokter, ketemu sama mantri aja dikasih obat, bahkan nggak ketemu sama sekali, cuman ke warung sebelah minum Panadol ya kan. Nah itu udah selesai begitu. Tapi kalau penyakitnya agak lebih dalam, nah maka kita ke dokter betulan gitu ya. Nah, tapi kalau penyakitnya lebih spesifik lagi, penyakit orang kaya gitu ya Pak, nah maka dokternya bukan dokter umum nih, dokternya dokter spesialis begitu. Nggak usah sakit dah ya, ada seorang ibu hamil, bayinya nyungsang gitu kan. Nah itu nggak bisa kalau cuman ke bidan gitu, atau lagi dukun beranak gitu, jadi masalah, ntar harus dibawa ke rumah sakit ibu dan anak yang nanganin ya SPOG ya, SPOG. Jadi dia tuh dokter bukan sembarang dokter gitu. Ini bukan pantun Pak. Dokter bukan sembarang dokter, tapi dia dokter yang udah S1-nya udah selesai, dokter umum, lalu dia ngambil spesialisasi khusus dokter kandungan gitu ya. Nah begitulah kurang lebih dalam dunia ilmu agama. Kalau kita secara umum ya ngomongin agama secara umum banget, ya nggak usah ahli fikih ya kan,
ustadz aja yang penting ganteng, yang penting cakep, yang penting ngetop, keren, banyak followernya dan sebagainya, lumayan. Diundang itu Pak, panitia girang, soalnya kotak amal jadi penuh karena ngundang ustadz yang terkenal kan gitu ya. Kalau judulnya kotak amal penuh. Tapi kalau judulnya ilmu, biasanya nih ya, semakin berilmu dia, semakin kagak enak Pak ceramahnya gitu. Kenapa? Keberatan ilmunya, jadi yang dengerin pada ngantuk gitu. Soalnya ya tadi daging semua gitu. Kalau kita tuh Pak daging semua, ini misalnya makan nih dikasih daging semua Pak, selain belenek puyeng gitu Pak. Selain belenek puyeng. Jadi kebanyakan dagingnya. Nah, dokter kalau dia spesialis banget tuh ya tadi kebanyakan dagingnya. Nah, kalau ahli agama yang paling benar itu yang paling tinggi ya para fuqaha gitu. Nah, kalau kita bicara fikih, maka pakar fikih itu ya kita akan merujuk kepada para ulama di 4 mazhab, ya kan? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Fikih 4 mazhab. Di masing-masing mazhab itu nanti ada banyak kitab yang kemudian itulah isinya, daging semua tuh adanya di kitab-kitab fikih. Nah, cuman masalahnya begini Pak, ini kaitannya dengan yang tadi kontemporernya. Hampir semua kitab fikih yang disusun oleh para ulama, walaupun itu katakanlah ada khilafiyah dan sebagainya, tapi kebanyakannya itu adalah fikih klasik. Fikih klasik itu fikih yang hasil ijtihad yang dilakukan di zaman masing-masing ulamanya itu hidup. Ya contoh begini Pak, kalau kita ini bermadhab Syafi'i, kebanyakan kita ya ketika membaca kitab yang bermadhab Syafi'i itu kalau enggak misalnya kitab apa namanya yang paling dasar Pak, apa kira-kira kalau ngaji kitab Syafi'i yang paling dasar tuh apa? Safinah, gitu ya, Safinatun Najah, atau yang disusun oleh Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani, itu selalu dipakai di mana-mana. Matan Al-Ghayah wa Takrib ya, sering disebut dengan kitab takrib gitu ya kan. Atau mungkin Fathul Mu'in gitu. Di Indonesia tuh begitulah kitab-kitab fikihnya. Itu Pak apa tadi Safinatun Najah, Matan Al-Ghayah wa Takrib, Fathul Mu'in dan seterusnya, itu rata-rata para pengarangnya atau muallifnya itu hidupnya bukan di zaman kita Pak. Mereka hidupnya ratusan tahun yang lalu di zamannya masing-masing, dan ketika mereka membahas masalah-masalah fikhiyah, nggak mungkin dong dia bahas masalah yang ada di zaman kita, itu nggak mungkin. Pasti dia bahas masalah yang ada di zamannya masing-masing. Jadi Abu Syuja Al-Asfahani itu jaraknya ke kita itu bisa hampir ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu. Jadi ya kalau di zamannya kitab itu memang luar biasa cocok karena memang hasil dari ijtihad para mujtahid betulan dengan realitas yang ada di zamannya, dijawablah hal itu. Nah, tapi satu hal yang jadi masalah begini Pak, kitab-kitab fikih dari 4 mazhab itu setelah mereka itu bertaburan gitu ya, di berbagai abad-abad keislaman, masuk abad ke-12 Hijriyah itu mulai hilang Pak, mulai lenyap. Maksudnya sudah tidak ada lagi karya-karya terbaru. Kalau di abad kedua Hijriyah atau ketiga Hijriyah itu bermunculan para ulama dengan kitab-kitab fikihnya. Abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan itu luar biasa. Kita di Indonesia misalnya yang terkenal sekali kalau belajar agama biasanya baca kitab Ihya Ulumuddin, ya kan? Siapa yang nulis? Al-Ghazali. Tahun berapa beliau hidup? 505 wafatnya gitu. Bayangin sekarang kita 1445, dia 500. Berarti antara kita dengan Al-Imam Al-Ghazali terpaut jarak berapa tahun? 1000 tahun gitu. Al-Imam An-Nawawi 676 gitu. Imam An-Nawawi itu salah satu karyanya yang terkenal sebenarnya Al-Majmu', cuman di kita jarang santri atau yang belajar
fikih sampai ke level Al-Majmu'. Tapi nama itu tidak asing buat kita. Al-Imam An-Nawawi, kitabnya apa Pak yang sering dipakai di pesantren atau di Majelis Taklim? Arba'in Nawawiyah, nah, gitu kan, hadis Arba'in. Atau itu kitab hadis yang terkenal Riyadhus Shalihin, itu Al-Imam An-Nawawi 676. Bayangin kita 1445, dia wafatnya aja udah 676. Wow, lama banget gitu ya. Udah jaraknya tuh terlalu jauh begitu. Nah, kalau mahasiswa Fakultas Syariah di Al-Azhar di Mesir, kitabnya udah agak sedikit lebih kesinian lagi. Misalnya kitabnya Qalyubi, Umairah Qalyubi. Nah, itu angka tahun wafatnya itu udah 1200 sekian gitu. Itu udah mendekati akhir dari kemunculan kitab-kitab fikih yang klasik. Setelah era itu Pak, masuk 1300, apalagi masuk 1400, kita sekarang 1400 nih Pak, itu hilang kitab-kitab itu. Maksudnya hilang, sudah tidak ada lagi produk yang terbaru. Yang lama, ya yang lama masih ada, kita selalu pakai yang lama, tapi yang terbaru, yang terupdate gitu nggak ada. Apa masalahnya? Ada dua Pak. Yang pertama, sebagian besar kita umat Islam sudah merasa cukup dengan kitab-kitab yang ditulis para ulama di masa lalu, walaupun jaraknya bisa 1000 tahun. Udah cukup ini aja, ini udah cakep banget gitu ya kan, sebagian itu. Nah, sebagian yang lain sadar bahwa ya kalau di zamannya mah kitab ini cocok, tapi ada banyak permasalahan terbaru yang baru muncul yang tidak ada di kitab lama itu. Masalah-masalah yang tadi saya bilang apa, kontemporer, itu nggak ada di kitab-kitab yang lama itu Pak, ya kan, harus ada kan. Nah, problematikanya kalaupun harus ada, siapa yang mau nulis? Ulamanya hari ini itu sudah nggak ada gitu. Jadi ketiadaan kitab-kitab fikih mulai sejak abad ke-12 masuk ke abad 13, masuk ke kita abad 14, itu faktornya karena ulama ahli fikihnya selesai, udah nggak ada lagi, udah dicabut oleh Allah para ulama itu, sehingga kita tidak lagi menemukan kitab-kitab fikih yang modern yang membahas masalah fikih, mengangkat tema-tema kekinian. Dan itu nggak mudah Pak, terus terang saja itu nggak mudah. Kenapa? Karena masalah-masalah yang ada di zaman sekarang itu nggak bisa disamakan begitu saja dengan masalah yang ada di masa lalu, nggak sama kasusnya. Maka untuk memahami kasusnya itu dulu di awal, itu aja sebuah problem ya kan, apalagi untuk mencari jawabannya. Nah, inilah masalahnya. Petaka kita itu ya adalah kita di abad modern ini tidak punya kitab fikih yang menjawab masalah kita sekarang. Kalaupun ada, sifatnya ijtihad pribadi-pribadi, di mana satu ijtihad dengan ijtihad yang lain itu tidak sampai ke level mazhab gitu. Jadi saya harus kasih contoh yang gampang gini Pak, kan kalau di zaman sekarang ada banyak pendapat ulama kontemporer yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, ya kan Pak? Ya, saya tanya, yang bilang haram itu mazhabnya siapa? Apakah mazhab Syafi'i, apa Hanafi, apa Maliki, atau Hambali? Yang bilang bunga bank itu haram, itu mazhab yang mana? Mazhab yang mana Pak? Nggak ada, di salah satu mazhab pun tidak ada. Kenapa? Ya karena ketika para ulama di 4 mazhab itu sudah wafat, barulah muncul yang namanya bank gitu. Jadi kalau dibilang bank itu diharamkan dalam mazhab Syafi'i, kita ketawa. Kenapa? Lah, Imam Syafi'i dan para ulamanya hidup di zaman bank itu belum ada gitu. Bagaimana mungkin tiba-tiba dia bikin fatwa hukumnya bank, mau itu mazhab Hanafi ataukah mazhab Maliki atau juga mazhab Hambali, nggak ada satupun yang bicara tentang bank. Di dalam kitab-kitab yang tadi saya sebut Pak, apa itu tadi, kitab
Safinatun Najah, nggak ada masalah bank. Kitab apa lagi, Fatmatan Al-Ghaya wa Takrib, Fathul Qorib misalnya gitu, nggak ada masalah bank. Termasuk dalam kitab Fathul Mu'in nggak ada masalah bank. Pertanyaannya, kenapa pada nggak nulis tentang bank? Ya karena banknya belum ada gitu. Jadi kalau ditanya haramnya bunga bank itu menurut mazhab yang mana, nggak ada. Terus kalau ada yang bilang haram, itu yang bilang siapa? Yang bilang ya ustadz yang lagi ceramah, itu dia yang bilang gitu kan. Iya kan, coba cari rujukannya kemana, nggak ada. Apalagi dibilang Al-Quran mengharamkan bank. Nah ini dia masalahnya, kan Quran turun tahun berapa? Ya di zaman Nabi Muhammad kan. Emang ada bank di zaman segitu? Nggak ada. Kalau dibilang Quran mengharamkan bank, bukan begitu ya. Ustadz di zaman sekarang berfatwa bilang bank itu haram, lalu dia cari dalil di Quran gitu kan, cari yang kira-kira cocok dengan pendapatnya dia yang ingin mengatakan bahwa bunga bank itu haram gitu. Dia cari ayat Quran, tapi baru juga nyari pertama kata bank di dalam Quran kagak ketemu Pak, ya kan. 6.236 ayat itu kalau kita searching nggak ada. Terus kalau dibilang diharamkan oleh Al-Quran, ayat yang mana yang bilang haram? Nggak ada. Paling-paling dia akan menyebutkan ayat yang mengharamkan riba. Oh ya, kalau riba emang haram, riba haram udah pasti disebutkan dalam Al-Quran. Wadharu ma baqiya minar riba. Kalau riba haram Pak, tapi yang ditanya itu bukan riba, bank. Ya bunga bank gitu. Ya bunga bank itu riba. Nah itu dia masalahnya. Ketika belum apa-apa Anda sudah mengatakan bunga bank adalah riba, itu kan kesimpulannya. Tapi kalau disebutkan banknya itu riba, dari mana jatuhnya bisa jadi riba? Ada nggak di Quran? Enggak. Kita sepakat riba itu haram, ya nggak Pak? Ya kan? Nah berarti kalau melakukan riba itu tidak boleh. Nah kemudian ketika mengatakan bank itu riba, nah ini ijtihadnya si ustadz tersebut. Ketika dia berfatwa, misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, dia bikin buku judulnya Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharramah. Bunga bank adalah riba yang diharamkan. Itu fatwanya Dr. Yusuf Al-Qardawi gitu kan. Tapi dia nggak bisa bilang Al-Quran mengharamkan bank, enggak. Yang benar Al-Quran mengharamkan riba. Gitu. Kalau riba memang benar ayatnya menyebutkan wadharu ma baqiya minar riba, tapi tidak ada ayat misalnya innama harrama alaikumul bank, nggak ada, ya kan? Nggak ada yang bilang bank itu, nggak ada. Kenapa kita bedakan antara bank dengan riba? Kalau riba dari dulu ada, ya kan? Dari zaman jahiliyah sudah ada riba dan memang diharamkan. Tapi pertanyaannya, apakah bank itu riba? Nah itu ijtihad, gitu ya kan? Nanti ada para ulama di Mesir gitu misalnya, fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah yang mengatakan, oh enggak, bank itu tidak riba. Nah nanti dijelasin panjang lebar kenapa tidak masuk riba. Sementara Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bank itu riba. Nah yang diadu itu bukan Qurannya Pak, tapi analisanya. Ini riba kita sepakat haram. Masalahnya bank itu masuk nggak dalam kategori riba atau tidak? Nah itu ijtihad. Masalahnya itu tidak ada dalam kitab fikih 4 mazhab itu Pak. Adanya di dalam kajian-kajian kontemporer hari ini.